Apa yang disebut distance learning, pendidikan jarak jauh nggak selalu open learning. Artinya tidak selalu pendidikan jarak jauh itu punya openness yang tinggi, nggak selalu. UT punya openness, iya, tetapi yaitu persyaratannya masuk ke UT bisa dilakukan jika dia lulus minimum pendidikannya SMA atau sederajat. Jadi open learning itu lebih kecil dari distance learning. Open learning, teman-teman sekalian, itu lebih kecil dari kapasitasnya daripada distance learning. Distance learning jarak jauh. Yang open learning itu nggak selalu jarak jauh. Kemudian yang berikutnya, distance learning pasti lebih besar dari online. Online learning itu salah satu serpihan aja. Kalau UT itu online learning university boleh, tetapi online learning di UT bukan satu-satunya. Bayangin aja, karena online learning itu hanya bisa dilakukan total jika semua user, semua mahasiswa punya akses internet. Di UT, itu yang di Nias, jangankan Nias tuh Cianjur. Teman-teman masuk Cempaka, Cempaka itu 5 jam, 6 jam dari kota Cianjur. Masuk ke dalam perkebunan teh, blank spot. Daerah Cianjur loh teman-teman. Saya tahu kan dulu jadi pernah kepala UT Bogor. Sukabumi, enggak semuanya juga. Makin teman-teman masuk ke ujung, makin blank spotnya makin tinggi. Oleh karena itu, UT tidak pernah bisa menyediakan layanan pendidikan tunggal. Hanya online learning aja, atau hanya tatap muka. Karena apa? Karena mahasiswanya beragam. Mahasiswa yang ada akses internet, bisa online learning. Mahasiswa yang enggak, tatap muka yang bisa dilakukan. Padahal prinsip yang diusung oleh UT, mahasiswa tidak boleh terkendala dalam belajar hanya karena masalah internet. Jadi teman-teman sekalian sangat beragam yang dilakukan oleh UT. Nah ini konsepsi ini teman-teman sekalian. Jadi open and distance learning itu beririsan dengan semua hal. Tapi kalau kita bicara open learning itu skopnya lebih besar. Online learning itu satu skop kecil aja. Dan tidak selalu bahwa penyelenggara online learning itu pendidikan jarak jauh, enggak. Dia menyelenggarakan mata kuliah biasa, pembelajaran tatap muka. Tapi untuk 40% pertemuannya secara online, kan bisa. Tapi kan bukan berarti pendidikan jarak jauh. Jadi itulah teman-teman sekalian, konsep-konsep yang ini, kalau bicara tentang konsep ini, maka salah satu distance learning cirinya open university dan sebagainya adalah keterpisahan jarak antara peserta didik dan pendidiknya. Jadi interaksi pembelajaran dijembatani dengan media. Nah itu ada yang internet, ada yang WA, ada yang email dan macam-macam. Ada bahan ajarnya cetak atau digital dan seterusnya. Iya. Jadi prinsipnya teman-teman, ini prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan jarak jauh, distance learning. Satu, lifelong learning. Membangun kultur belajar sepanjang hayat. Teman-teman kebayang nggak? Anak-anak yang masuk ke ITB, satu, dia lolos kalau dia pasti grade-nya bagus. Yang masuk ke UT, nggak pakai tes loh. Jadi kalau yang masuk ke ITB itu dasarnya adalah 7 skornya. Begitu kuliah di ITB 8, wah luar biasa kan, bagus kan. Begitu yang masuk ke UT, itu skor masuknya kalau pakai skor itu 4. Begitu lulus bisa 7, kau luar biasa dari 4 menjadi 7. Makanya kultur itu yang harus diubah. Jangan copy paste. Diskusi copy paste. Tingkat kepercayaan diri itu luar biasa. Dan itu tantangannya harus kita hadapi. Nah teman-teman sekalian, yang kedua equity, masalah keadilan. Nah,
Udah mau habis? Oke. Nah kemudian education for all, seperti konvensi Dakar. Saya izin 5 menit ya Bu ya. Oke. Jadi ini adalah fondasi saya buatkan utuh. Bukan berarti saya ingin jelaskan semua. Tetapi maksudnya biar teman-teman nanti bisa dipelajari aja. Nah teman-teman sekalian, peristiwa COVID memaksa semua pihak. Lanjut Mas, ini sekarang jumlah mahasiswa 412.000, 413.000 lah gitu. Kalau rata-rata 5 mata kuliah berarti kali ya segitu, kurang lebih 2 juta lebih lah gitu. Itu yang harus dilayani. Nah Bapak Ibu sekalian, COVID itu berkah di sisi yang lain. Dipaksa orang untuk belajar online, untuk ngerti internet, sampai kebayang itu di WA itu, di Instagram, ibu-ibu ngajarin Pancasila itu sama berbusa itu kan. Karena sekolahnya kan tutup. COVID membuat ibu-ibu stres gitu. Karena dia yang harus ngajarin anak-anaknya. Emang gampang ngajarin anak-anak. Nah, jadi semua dipaksa untuk, lanjut Mas. Lanjut. Semua orang dipaksa untuk memanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, bahkan perkantoran dan sebagainya. Ini learning delivery-nya mau tidak mau seperti ini. Jadi UT mengimplementasikan distance learning, kemudian UT menggunakan berbagai teknologi informasi, kemudian untuk mendukung distance learning itu sendiri. Jadi distance learning ini teman-teman sekalian akan menjadi efektif dan kuat kalau teknologi informasinya kuat. Kalau enggak, nah, itu gimana? Server segala macam, kemudian masalah internet dan sebagainya. Lanjut. Pembelajaran melalui daring bisa dilakukan dengan berbagai cara. Semuanya daring. Tetapi teman-teman, pembelajaran daring itu nggak bisa tiba-tiba, harus disiapkan bahannya, sistemnya dan sebagainya. Jadi makanya suka ketukar mana pembelajaran daring dalam pengertian sebagai tools saja. Ini COVID, semuanya pakai daring gitu. Itu hanya tools, tidak dalam sistem. Kemudian yang berikutnya, mohon bantuan ini aja lah dari sana. Oh yang ini. Oke, makasih Mas. Nah, ini teman-teman sekalian ada distance learning, pendidikan jarak jauh, ada online learning, ada remote learning dan seterusnya. Yang kita lakukan kan kemarin ini, remote learning ini. Remote learning itu pembelajaran karena berbagai hal, karena jarak aja, karena situasi. Tetapi dia bukan PJJ, sehingga kemarin ada yang salah menyimpulkan, pendidikan jarak jauh membuat anak-anak menjadi stres, membuat loss quality dan seterusnya. Bukan, itu remote learning yang gak disiapkan. Gak disiapkan, spontan semua kan. Kalau pendidikan jarak jauh, pengembangan bahan ajar aja 2 tahun, bahan ujian dan seterusnya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini penerapannya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini frameworknya, ada infrastruktur di situ, ada teknik, standar technical, ada persoalan-persoalan pedagogik yang harus diintegrasikan ke dalam bahan ajar pembelajaran, dan ada manajemen. Tetapi inti dari semua itu, sebetulnya apa sih bedanya antara tatap muka sama jarak jauh? Nggak ada beda. Kurikulumnya sama. Yang berbeda itu delivery system dan atmosfer, membangun kultur. Karena itu, Pak Menteri dulu sempat bilang, dosen terhebat dalam tatap muka belum tentu dia menjadi terhebat dalam online learning. Emang nggak capek ngobrol sendiri? Kalau dia dengerin, ghost kan sekarang banyak ghost tuh kalau rapat, semua on kelihatannya kan pakai gambar, begitu dipanggil nggak nyaut-nyaut, nggak ada. Jadi teman-teman sekalian, ini tantangan-tantangan yang luar biasa. Jadi kita berhadapan dengan situasi yang luar biasa, sama aja. Tatap muka
ada nurturing effect, ada instructional effect, ada dampak langsung dan ada dampak pengiring. Sama di PJJ juga. Teman-teman sekalian di UT ujian, begitu satu kelas, pola jawabannya sama, 80%, itu sama, pola jawaban yang salah, semua. Karena apa? Pasti nyontek itu. Itu cara mengajarkan, membangun nurturing effect, dampak pengiring dilakukan melalui apa namanya? Teknologi. Ini intinya gitu. Teman-teman PTP, para PT First, ya Bu. Orang Sunda itu susah kalau nyebut P itu pasti P gitu. Jadi prinsip pembelajaran, apakah itu untuk mengajar atau untuk aktivitas belajar, baik di tatap muka, semuanya bisa diterapkan di pendidikan jarak jauh, termasuk online learning. Sama aja. Yang berbeda itu konteksnya. Nih, kalau nyari metode sama juga, kami sama kan. Kontekstualisasinya yang berbeda, pengejawantahannya yang berbeda. Nah ini online learning materials. Oke. Nah ini teman-teman, saya izin menyantumkan beberapa transformasi digital. Kita tidak pernah membayangkan COVID itu akan menjadi jalan, lompatan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang luar biasa. Hanya 2 tahun loh kita berubah. Yang nggak kenal tutorial, yang nggak kenal asinkronus, jadi kenal asinkronus. Kalau dipaksa dalam keadaan normal nggak akan berubah. COVID itu memaksa kita berubah. Teman-teman sekalian, lompatan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran itu luar biasa. Jadi transformasi digital itu pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pendidikan kita, termasuk efisiensi. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, UT sudah masuk ke sini. Kami sudah menerapkan platform digital learning ecosystem. Apa itu? Kalau hanya registrasi sudah pakai aplikasi, bagus, tapi itu belum platform. Jadi platform digital learning ecosystem, gimana teman-teman sekalian, seluruh dimensi mulai dari aktivitas belajar, manajemen, sumber daya, itu terhubung dalam sistem informasi yang menyatu. Kami sedang merapikan itu. Nah teman-teman sekalian, jadi ini manfaatnya. Sudah lama UT menerapkan ini. Ibu izin sebentar ya. Ini online learning platform yang digunakan oleh UT contohnya. Kan nanti dibagikan kan? Ya Bu ya? Oke. Ini bahan ajar digital. Ada videonya Mbak? Bukan yang ini ya. Ini setiap mahasiswa berhak mendapatkan bahan ajar cetak dan bahan ajar digital. Bahan ajar digital teman-teman sekalian save di sini, dia berhak mendapatkan di save di 2 platform. Kemudian dia bisa baca yang ada di sini sama isinya dengan yang ada di cetak. Jadi teman-teman kemana-mana nggak usah bawa modul kemana-mana. Dulu itu kalau saking khawatirnya besok ujian, itu 5 atau 6 bahan ajar jebol itu tas. Sekarang pakai ini. Tapi kan daya tahan kita membaca di screen itu nggak kuat lama. Karena itu untuk kepentingan darurat di perjalanan dan sebagainya, sambil rapat baca ini, begitu ditanya nggak ngerti apa. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah platform-platform yang digunakan untuk bahan ajar.